Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat string menggunakan Jupyter Notebook. Silahkan dibuka Jupyter Notebook-nya. Akan tampilannya seperti ini. Untuk membuka lembar kerja baru, silahkan klik tanda panah di menu atau di bagian new ini. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Silahkan pilih Python 3 ini. Baik, namun sebelum kita melakukan codingan gitu ya, alangkah baiknya kita memberikan nama dulu codingan kita ini ya, nama filenya. Caranya adalah kita klik di sini untitled ini, kita klik saja. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita ganti namanya, misalnya adalah membuat string. Misalnya kita bagi tutorial membuat string, misalnya seperti itu ya. Nah, maka namanya akan berubah menjadi tutorial membuat string. Baik, di dalam membuat string, cara membuat string gitu ya, perlu diperhatikan bahwa kita bisa melakukan atau membuat string dengan menggunakan membuat string itu kita bisa menggunakan tanda quotes ya, atau tanda petik gitu ya, tanda petik. Baik single atau single, double atau juga kita bisa menggunakan triple quotes ya. Nah, jadi membuat string itu kita bisa menggunakan tanda petik baik itu single atau double atau triple quotes. Nah, perlu diperhatikan untuk yang single ya, single atau double quotes ini atau tanda petik 1 ya, atau tanda petik 2 ini kita bisa gunakan untuk membuat string ya, membuat string yang ini ya, single line string ya. Nah, single line string kita langsung contohkan saja. Misalnya kita membuat variabel namanya misalnya MK ya, mata kuliah, sama dengan, nah dalam mata kuliah, variabel mata kuliah ini kita memberikan nilai berupa string ya. Nah, kita bisa menggunakan single quote ya, seperti ini, misalnya algoritma dan pemrograman saja ya. Kita bisa menggunakan single quote atau kita juga bisa menggunakan double quote ya, misalnya nama ya. Nah, kita bisa menggunakan double quote seperti ini, membuat single line string, misalnya kerta 90 seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan single atau double quote ya, membuat string ya. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan triple quote? Nah, triple quote ini ya,
perlu diingat bahwa triple quote ini itu digunakan untuk membuat multi line string ya, multi line string. Nah, contohnya artinya multi line string ini adalah kita membuat lebih dari satu baris ya, misalnya terdiri dari 2 baris, 3 baris gitu, atau seperti paragraf. Misalnya kita membuat quote ya, misalnya membuat quote, maksudnya adalah membuat string itu lebih dari satu baris gitu ya, bisa 2 baris, 3 baris, atau banyak gitu ya, seperti paragraf, maka kita bisa menggunakan multi line string ini atau menggunakan triple quote ini. Nah, misalnya contohnya adalah kita tulis deskripsi, kemudian nama variabelnya deskripsi dan cuma dengan. Nah, kita membuat di sini string. Jadi misalnya kita membuat string multi line ya, misalnya, maka kita menggunakan triple quote. Oke. Misalnya mata kuliah algoritma dan pemrograman adalah salah satu mata kuliah wajib. Nah, seperti itu. Kemudian kita membuat lagi di bawah, misalnya di line berikutnya kita enter ya, kemudian biar dia sama posisinya kita pakai tab di keyboard ya, laptop kita, atau pakai spasi bisa gitu ya. Misalnya kita lanjut lagi, misalnya mata kuliah algoritma dan pemrograman memiliki bobot SKS sebanyak 2, misalnya seperti itu. Kemudian mata kuliah ini diambil pada semester 1 dengan misalnya dosen mengampu ya peserta 90, seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, misalnya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, kalau kita membuat string ya yang multi line yang lebih dari satu baris seperti ini, kita bisa menggunakan triple quote ya. Ini contohnya ya, triple quote. Kalau single line kita bisa menggunakan single atau double quote seperti ini. Nah, ini cara membuat string ya menggunakan single atau double atau triple quotes. Jadi single atau double quote ini kita gunakan untuk membuat string yang seperti ini ya, single line. Tapi kalau kita membuat string yang multi line ya, lebih dari satu line, bisa 3, bisa 4, atau lebih banyak lagi, maka kita bisa menggunakan triple quote. Kita run. Nah, maka ini akan muncul ya angka di sini ya. Maka ini menunjukkan bahwa ini sudah benar ya. Jadi codingan kita ini sudah benar membuat string. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan, misalnya kita ingin mengambil individual karakter tertentu di dalam string yang kita buat, misalnya ya. Kita kita melakukan pengambilan gitu ya, mengambil individu karakter ya. Kita mengambil karakter tertentu dari
string yang tadi sudah kita buat. Misalnya kita ambil contoh saja di sini di variabel mk ini yang berisikan algoritma string, algoritma, dan pemrograman. Misalnya kita mau mengambil karakter A ya. Nah, untuk mengambil individual karakter ini caranya itu dengan menggunakan buka tutup kurung persegi ya, atau square bracket seperti ini. Nah, caranya adalah pertama kita definisikan dulu kita apa nama variabelnya. Jadi kita mau mengambil huruf A di string yang algoritma dan programannya ini, maka nama variabelnya itu adalah mk. Maka kita tulis dulu nama variabelnya mk, ya. Kemudian kita kasih tanda buka tutup kurung persegi ini. Nah, maka setelah itu di dalam buka tutup kurung persegi ini kita akan memberikan nilai dari indeks posisi karakter tersebut ya, karakter individu tersebut yang ingin kita ambil gitu. Nah, contoh tadi misalnya kita ambil huruf A ya. Nah, sebelumnya kita bisa melakukan pengambilan individu karakter itu bisa dari sebelah kiri ya, atau dari awal ini, dari awal ya, atau sebelah kiri urutannya. Kita bisa juga mengambil dari sebelah kanan atau paling akhir ini ya. Nah, namun perlu diingat bahwa jika kita mengambil dari sebelah kiri atau dari posisi awal ini, maka indeks posisi untuk karakter pertama itu dimulai dari angka 0 ya. Sedangkan untuk indeks posisi kalau kita mulai mengambil karakter dari karakter individu gitu ya, dari sebelah kanan atau posisi akhir ini itu mulai dari angka K1. Namun perlu diingat jika kita mengambil atau mulai mengambil dari sebelah kanan ini atau paling akhir ini ya, karakter dari paling akhir ini ya, maka karakter pertamanya itu dimulai dari angka 1 ya. Sedangkan kalau kita mulai dari sebelah kiri atau dari posisi awal ini itu dimulai dari indeks posisi 0 ya. Dari karakter pertama itu dimulai dari 0, sedangkan di sebelah kanan atau paling akhir ini dimulai dari angka 1 ya, 1. Nah, misalnya kita mau mengambil karakter A ya. Nah, dari sebelah kita mulai dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ini dari awal, maka karakter A ini adalah karakter pertama ya. Nah, untuk menentukan indeks posisi itu sekali lagi untuk menentukan indeks posisi kalau itu ya, kalau karakter pertama, karakter dari sebelah kiri ya, maka nanti kita kalau mengambil karakter pertama ini indeks posisinya itu adalah n-1 ya. Jadi kalau kita mau mengambil karakter dari sebelah kiri ya, kalau dari sebelah kiri, maka kalau karakter A ini, maka indeks posisi karakter A ini adalah karakter 1 ke 1 ya, maka indeks posisinya tadi dimulai dari angka 0. Jadi indeks posisi itu kalau dimulai dari sebelah kiri itu adalah n-1. Jadi kalau karakter ke 1, maka indeks posisinya adalah n-1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Maka kita tuliskan indeks posisinya di sini adalah 0 ya. Kalau kita mau mengambil karakter pertama. Nah, keluar itu adalah A. Nah, kalau kita mau mengambil karakter yang kedua itu misalnya L ya, L karakter kedua dari sebelah kiri ya. Dan ini kalau kita ngambil di sebelah kiri yaitu karakter kedua, maka n-nya sama dengan 2. Nah, maka indeks posisinya nanti ya, indeks posisinya nanti kita samakan sama mk ya. Maka indeks posisinya adalah n-1. Maka kalau karakter kedua atau L ini, maka n-1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Maka di dalam kurung ini adalah 1. Sehingga kalau kita run, nah maka yang keluar itu adalah L.
bagaimana kalau kita mengambil dari posisi paling akhir ya atau sebelah kanan? Caranya sama ya. Caranya sama. Pertama kita tulis dulu nama variabelnya ya, kemudian kita kasih square bracket ya, kurung persegi seperti ini. Nah, karena kita akan mengambil mulai dari sebelah kanan ini tuh posisi paling akhir ini ya, kita tidak mengambil ya dari sini misalnya urutannya, kita mengambil mulai dari sebelah kanan atau posisi akhir ini, maka kita kasih tanda min. Artinya adalah bahwa kita mengambil dari posisi paling akhir atau sebelah kanan ini ya. Jadi kita tidak mengambil dari posisi awal ya. Nah, maka kalau kita mau mengambil dari sebelah kanan ya, itu misalnya kita mau mengambil huruf A ya, tapi kita mulainya dari sebelah kanan ya, hitungnya maka kita mulai ngitung dari sini, dari kanan ke kiri ya, ke kanan ke kiri. Nah, artinya kita tandai dengan tanda min ya, itu menunjukkan sekali lagi bahwa kita mengambil dari posisi karakter paling akhir atau posisi kanan ini ya. Nah, perlu diingat bahwa kalau kita mengambil dari posisi akhir ini, di sebelah kanan ini, indeks posisinya itu mulai dari angka 1 ya. Jadi N ini adalah indeks posisinya adalah 1, A ini adalah 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mengambil huruf A, maka kita harus hitung dari sini ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ada spasi ikut juga 12 ya, spasinya terhitung juga karakter 12, N-nya 13, 14, 15, kemudian ada spasi lagi 16 ya. 16, ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Maka kita tulis di sini adalah 25. Kan? Nah, maka yang keluar adalah A. Jadi kalau itulah cara kita mengambil huruf A. Jadi bisa kita dari sebelah kiri ya, atau juga sebelah kanan atau posisi paling akhir ini ya. Nah, tapi mungkin kalau kita mau mengambil A ini ya langsung saja dari sebelah kiri saja ya. Artinya kita bisa mengambil dengan dua cara ya, dari posisi awal atau paling kiri ya, atau dengan cara di posisi akhir atau paling kanan ini sistemnya. Jadi tinggal nanti menggunakan yang mana sama saja ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil A ya, kita pakai yang apa namanya, dari hitungnya dari sebelah kiri saja ya, yang itu mulai dari indeks 0 ya. Nah, tapi kalau kita mau mengambil N yang ini gitu ya, N gitu ya, maka kita pakai yang dimulai dari kanan ya, atau paling akhir ya. Maka kita mengambil N, karena kita akan mengambil N ini, maka kita hitung dari kanan ya, pengambilannya dari kanan gitu, ke sebelah paling akhir ini, maka kita kasih tanda min ya. Nah, maka seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau dari sebelah kanan atau posisi paling akhir ini mulai kita mengambil ya, mulai urutan pengambilannya, maka dimulai dari angka 1 indeks posisinya ya. Tapi kita harus kasih tanda min, menunjukkan bahwa mengambil dari posisi paling akhir atau paling kanan yang ini ya. Maka karena kita mau mengambil N, maka kita tulis saja 1 ya. Karena N ini adalah karakter 1 dimulai dari posisi akhir atau paling kanan ini. Ya. Coba run. Mohon maaf. Kita coba run yang ini. Nah, yang keluar itu adalah N ya. Keluar adalah N. Kalau kita mau mengambil kata huruf A ya, yang kita tinggal ganti saja, maka di sini akan menjadi 2 karena indeks posisi A yang ini adalah urutan yang kedua setelah N. Maka kalau kita run, nah maka seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk tutorial bagaimana membuat string dan mengambil individu karakter. Nantikan video berikutnya bagaimana melakukan slicing ya, melakukan slicing pada string ya. Nanti akan saya sampaikan di video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.